Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang menyaksikan live streaming ini, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan secara seksama murattal daripada surah Al-Kahfi yang dibacakan oleh Allah yarham al-maghfur lahu Al-Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Sekarang kita akan membahas tempat keluar daripada huruf-huruf bahasa Arab itu yang jumlahnya 28 atau 29. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau menyampaikan di dalam kitab beliau yang terkenal, seseorang yang mempelajari ilmu tajwid pasti mengetahui semuanya tentang buku beliau ini, yaitu Muqaddimah Jazariyah. Beliau menyampaikan di situ bahwa bagi orang yang hendak membaca Al-Quran itu wajib harus terlebih dahulu menguasai teori yang penting untuk memulai membaca Al-Quran itu, sehingga bacaan Al-Qurannya benar sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama dan para sahabat yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menyampaikan, dan pembahasan yang pertama kali, materi yang wajib pertama kali dipelajari oleh siapapun yang hendak membaca Al-Quran, yaitu pembahasan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Makharijul huruf apa? Yaitu tempat keluarnya huruf. Dan ini merupakan salah satu dari definisi atau pengertian dari ilmu tajwid. Disampaikan juga di dalam Muqaddimah Jazariyah oleh Al-Imam Ibnul Jazari bahwa Al-Imam Ibnul Jazari bahwa di antara kerangka ataupun materi yang wajib dipelajari di dalam ilmu tajwid yaitu waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan huruf-huruf itu li aslihi, kepada asalnya. Apa asal huruf itu? Yaitu makhrajnya, tempat keluarnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kemudian jumlah dari makharijil huruf? Jumlah makharijil huruf secara terperinci para ulama berbeda-beda. Berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14. Di sini kita akan membahas makharijil huruf itu secara terperinci insyaallah mulai dari pertemuan ini, dan insyaallah akan terus berkelanjutan setiap pekannya di hari Jumat. Kita akan memulai pembahasan makharijil huruf di dalam pekan ini. Dan yang akan kita ikuti adalah pembagian dari Ibnul Jazari. Jadi beliau menyebutkan di dalam Muqaddimah Jazariyahnya bahwa makharijil huruf secara terperinci jumlahnya ada 17. Dari 17 tempat keluar huruf ini, kalau kita klasifikasikan, kita bagikan secara umum, maka itu terbagi ke dalam 5 bagian. Insyaallah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, bagian yang pertama, jika ada waktu lebih maka insyaallah kita akan lanjutkan dengan bagian yang kedua. Yang pertama yaitu makhraj al-jawf. Makhraj al-jawf. Kita tampilkan di sini. Ya, ini klasifikasi daripada makharijil huruf. Ya, klasifikasi daripada makharijil huruf yaitu ada jumlahnya ada 5. Ya, yang pertama adalah al-jawf. Ya, yang pertama adalah al-jawf ini. Ya, yang kedua al-halaq,
yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, yang kelima al-khayshu. Al-jauf artinya adalah apa? Rongga tenggorokan dan mulut. Atau rongga mulut dan tenggorokan, bisa dibalik. Jadi bahasa Arabnya khala'ul fami wal halq. Rongga tenggorokan dan mulut. yakni tempat keluar masuknya udara. Ini disebut dengan al-jauf. Apa yang keluar dari makhraj al-jauf ini? Yang keluar dari makhraj al-jauf ini adalah huruf mad, yaitu tempat keluarnya huruf mad. Semua kita tahu huruf mad itu ada berapa? Yaitu huruf mad ada 3, yaitu alif mati berbaris fathah, arti berbaris adalah didahului oleh harakat fathah. Kemudian waw sukun didahului oleh dhamma, ya sukun didahului oleh kasrah. Ketiga huruf ini disebut dengan huruf mad. Kenapa? Karena ketika ada 3 huruf ini di dalam suatu kata, maka akan menimbulkan suara mad yang artinya adalah suara panjang. Jadi suara kita memanjang. Contoh misalkan ya, ketika ada waw sukun didahului dhammah, maka bacaannya panjang. Nu, panjang. Nu. Ketika ada ya sukun didahului kasrah, maka keluar suara panjang. Hi, hi. Kemudian ketika alif, ada alif didahului oleh harakat fathah, juga memunculkan suara panjang. Suara panjang ini disebut dengan mad. Ha, ha. Ini terkumpul dalam kata nuhiha, ya, nuhiha. Jadi kita membacanya harus dengan suara panjang. Nah, sekarang yang akan kita bahas, dari mana keluarnya suara panjang ini? Dari mana tempat keluarnya suara panjang ini? Di waw, di ya, dan alif. Yang ketiga-tiganya ini disebut dengan huruf mad. Artinya huruf yang menimbulkan suara memanjang. Dari mana keluarnya? Tempat keluarnya adalah dari al-jauf, ya. Tempat keluarnya dari al-jauf, ya, kita tampilkan di sini. Ya, al-jauf. Apa itu al-jauf? Yaitu rongga tenggorokan dan mulut. Jadi keluarnya di dalam mulut, tempat jalan keluar masuknya udara ini, ya, di dalam mulut dan tenggorokan ini. Sehingga penting kemudian di sini kita memperhatikan bahwa keluarnya suara mad, ya, nu, ya, hi, ha, suara memanjang ini itu adalah di mulut, tempat keluar masuknya udara, tidak bertempat di tempat-tempat tertentu, seperti misalkan ada di tenggorokan, tidak di rongganya, bukan di lidah, bukan di gigi, bukan di bibir dan sebagainya. Sehingga penting kita kemudian di sini beri catatan-catatan. Kita mulai dari alif misalkan. Dari alif. Bagaimana cara mengeluarkan alif yang benar? Cara mengeluarkan alif yang benar adalah yang pertama, alif ini kita ketahui dia adalah huruf yang selamanya mati. Jadi dia tidak bisa berharakat. Jadi yang berharakat a, i, u, ba itu bukan alif tetapi hamzah. Alif ini selamanya mati dan menimbulkan suara panjang tadi itu. Maka disebut dengan huruf apa? Huruf mad. Ya, huruf apa? Huruf mad. Jadi alif ini yang pertama, ya, sifat karakter cara mengeluarkan alif itu yang pertama kali perlu kita ketahui mengikuti huruf yang sebelumnya. Alif bagaimana cara mengeluarkannya? Mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya huruf tipis, maka alif ikut tipis. Jika sebelumnya huruf tebal, maka alif ikut tebal. Tipis tebal seperti apa? Nanti kita akan ketahui di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kita contohkan saja sekarang. Contoh misalkan ada kata al-alamin, ini di Al-Fatihah, ya. Ya, di Al-Fatihah, Rabbil alamin,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ya ada alif di situ. Kemudian didahului harakat fathah yang ada di huruf ain. Dan huruf ain termasuk huruf tipis sehingga alif menyesuaikan pada suara ain. Tidak boleh menyelisihi berbeda dari suara ain. Jadi harus satu ukuran. Tidak boleh berbeda. Begitu juga alhamdulillahi lahi. Tidak boleh suara panjang ini membedai dari suara lam. Begitu pula jika alif didahului oleh huruf yang tebal, maka alif ikut tebal mengikuti huruf yang tebal sebelumnya itu. Contoh seperti apa? Qala. Huruf qaf ini termasuk huruf tebal sehingga alif menyesuaikan pada suara apa? Suara qaf. Ya, jadi sama ukurannya. Qala. Maka salah kalau kita kemudian memiringkan suara alif di sini. Kemudian kita baca misal ada yang membaca qala, maka itu salah. Karena alif itu sifatnya apa? Karakter bacanya seperti apa? Mengikuti huruf sebelumnya dari segi tipis dan tebalnya. Yang kedua, apa karakter dari alif? Ya, alif sudah selesai. Kita kemudian pindah ke huruf setelahnya, yaitu huruf apa? Waw dan ya. Ini saudaranya dari apa? Alif. Saudara, disebutkan oleh Ibnul Jazari di dalam Muqaddimah Jazariyahnya saudara, ya. Kata beliau, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Baik. Yang kedua waw, yang ketiga ya. Kita langsung gabung saja. Waw dan ya ini berbeda dengan alif. Cara mengeluarkan huruf mad waw dan ya ini, yaitu waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasrah. Cara mengeluarkannya adalah dia selamanya tipis. Waw dan ya huruf mad ini selamanya tipis. Jadi berbeda dengan alif, tidak menyesuaikan huruf sebelumnya. Jadi misalkan huruf sebelumnya tipis, ya waw dan ya tetap tipis. Huruf sebelumnya tebal, waw dan ya tetap tipis, tidak berubah-ubah. Contoh misalkan didahului oleh nun. Amanu, nu, maka waw tipis, nun tipis, waw tipis. Kemudian qila, ya contoh ya qila. Ini ya huruf mad didahului oleh apa? Huruf qaf. Huruf qaf termasuk huruf apa? Huruf tebal. Tetapi ya tetap tipis, tidak boleh ditebalkan mengikuti apa? Qaf. Jadi qila. Dan ini nanti kita akan bahas tersendiri bahwa huruf yang tebal itu kalau dia berharakat kasrah, dia itu berada di tingkatan ketebalan yang paling rendah, sehingga hampir mungkin orang tidak menyadari kalau itu huruf tebal. Intinya para jamaah semuanya yang menyaksikan acara live streaming belajar Quran dari nol ini, tajwid itu tidak dibaca dengan kesulitan, bila takalluf kata para ulama, wala ta'assuf, tidak susah, tidak sulit, tidak juga terlalu menggampangkan. Artinya kalau ada misalkan kita menemukan orang yang membaca Al-Quran tetapi seolah-olah dia memaksakan diri, maka itu ya bukan tanda-tanda dari bacaan tajwid. Begitu juga orang yang membaca dengan santai, terlalu menggampangkan, seolah-olah tidak serius, begitu kira-kira, maka itu juga bukan termasuk bacaan dari tajwid. Baik, ini secara singkat huruf apa? Huruf mad. Dari mana tempat keluarnya? Dari al-jawf. Apa al-jawf? Rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu tempat keluar masuknya udara atau suara. Baik. Kemudian catatan terakhir, dan ini penting sekali, catatan di huruf apa? Catatan di huruf mad ini, yaitu
Ya, kata Ibnul Jazari, lil hawa'i tantahi. Jadi tidak boleh ketika misalkan huruf mat ini ada di akhir kata, kemudian kita berhenti di situ dalam keadaan waqaf, maka tidak boleh berhenti ya dengan menutup suara, memutus suara. Ya, dengan menutup atau memutus suara. Jadi biarkan suara itu lepas dan berhenti dengan sendirinya. Lil hawa'i tantahi. Jadi berhenti dan lepas di udara, biarkan dia habis dengan sendirinya, dengan kita paksa, jangan kita paksa untuk berhenti, karena itu akan memunculkan huruf lain yaitu huruf hamzah. Contoh seperti apa? Tadi di murattal kita mendengarkan murattalnya Syekh Ali Jabir ya, di situ membaca surat apa? Al-Kahfi. Ya, di awal Al-Kahfi bagaimana? Ada kata Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini asalnya iwajan ya, tanwin, tapi kalau kita waqaf berhenti dengan alif. Maka cara berhentinya seperti apa? Iwaja, lepaskan iwaja, ja. Jangan kita berhenti dengan menutup suara. Di sini pita suara tempatnya di pangkal tenggorokan, pita suara jangan ditutup sehingga akan memunculkan suara hamzah. Akan memunculkan huruf hamzah. Bagaimana? Iwaja, ja, itu salah. Ya, qayyima salah. Yang benar bagaimana? Iwaja, lepaskan. Qayyima, lepaskan. Begitu juga di waw dan ya, sama. Tidak boleh kita membaca misalkan amanu, dibaca amanu, salah. Amanu, salah. Amanu, dan begitu seterusnya. Baik, ini sudah selesai insyaallah di makhraj apa? Al-jawf. Kemudian kita berpindah ke makhraj yang kedua. Ya, ini bisa kita tampilkan ya, al-jawf ya. Ini tempat keluarnya apa? Alif ya. Alif. Ya, kemudian di sini ada waw huruf mat. Ya, dia ditandai dengan keluarnya suara. Ya. Ini di sini sumber suara dari bawah sini. Ya, misalkan alif tadi ba, keluar suara ba dan lepas. Ini juga ya, bu, lepas dari sini, bu, ya. Begitu juga di ya, misalkan bi, lepas keluar suara. Ya, lil hawa'i tantahi. Jangan kita membaca ba, bi, bu, itu salah. Ya, baik. Kita lanjutkan makhraj yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa selesai di pertemuan kali ini di makhraj yang kedua ini, yaitu makhraj apa? Al-halqu. Al-halqu. Apa itu al-halq? Al-halq artinya tenggorokan atau kerongkongan. Ya, ini yang kedua. Nah, ini sudah ada tempatnya dia. Ya, sudah tempatnya bisa apa? Bisa kita jelaskan, tunjukkan secara spesifik, secara jelas. Yaitu tenggorokan. Kalau yang awal tadi huruf mat itu tidak bisa ditunjukkan. Dari mana keluarnya huruf mat? Ya, huruf mat dari rongga mulut dan rongga apa? Tenggorokan. Tidak berada di tempat tertentu yang bisa dijelaskan secara detail, secara jelas. Ini yang kedua, al-halqu. Al-halq artinya tenggorokan. Artinya tenggorokan. Di makhraj al-halqu ini ya, terbagi menjadi 3 makhraj. Ada 3 tempat keluar huruf di mana? Di tenggorokan ini. Ya, terbagi ke dalam berapa huruf? Ke dalam 6 huruf. Jadi ada 6 huruf ya bahasa Arab yang keluar dari mana? Tenggorokan. Ya, yang terbagi ke dalam 3 tempat keluar. Baik. Yang pertama, aqsal halqi. Aqsal halqi.
Jadi dia pakai shad ya, pakai shad dan kemudian ada alif di sini, alif shaghirah. Aqsa asalnya ya, aqsal halqi. Apa artinya aqsal halqi? Pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam. Di mana di sini? Pangkal tenggorokan ya, tenggorokan bagian dalam. Orang mungkin bilang, oh itu bukannya bawah ya. Memang kalau dari posisi orang berdiri maka ini jatuhnya seperti di bawah. Tetapi kalau di dalam pembagian makharijul huruf, dalam pembahasan makharijul huruf, ini adalah pangkal namanya, paling dalam artinya aqsa. Ya, kemudian ini tengah nanti dan di atasnya ini disebut dengan adna, ujung. Apa yang keluar dari pangkal tenggorokan ini? Yang keluar dari pangkal tenggorokan ini dua huruf, yaitu huruf hamzah. Apa? Hamzah, a, i, u, ba. Nah itu. Dan huruf apa? Ha. Dan huruf apa? Ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Bisa dirasakan di sini bergetar. Ya, di sini bergetar di pangkal tenggorokan karena itu tempat keluarnya atau asalnya, kata Ibnul Jazari. Di mana itu pangkal tenggorokan? Di sini. Ya, ulama juga menyebutkan tempat ya, tempat pita suara. Ya, tempat pita suara itu adalah pangkal tenggorokan. Di sini ada pita suara. Ya, di sini kita sebutkan juga ya. Ya, di sini ya, ini kita disebutkan di sini aqsal halqi. Apa itu? Mantiqatul autar as-sautiyah, yaitu tempat pita suara. Baik. Aqsal halq, tempat keluarnya apa? Hamzah dan ha. Bagaimana cara pengucapannya? Kita satu-satu. Ya. Hamzah itu, a itu, i, u itu dikeluarkan dengan suara yang kuat. Dikeluarkan dengan suara apa? Yang kuat. A, kuat. A, i, tidak boleh ya dikeluarkan dengan suara lemah. A, i, ya, a, i, u. Ada ini bukan apa? Bukan hamzah. A, i, u, ba, ini hamzah. Kemudian karakter yang kedua dari hamzah adalah keluar dengan tipis, tidak boleh tebal. A, begini, a, tidak boleh o, ya, o, salah. A, i, u, ba, ya, tidak boleh ditebalkan. Kemudian tidak memantul, tidak mengeluarkan suara pantulan atau qalqalah bahasa tajwidnya ya. Ini huruf hamzah bukan termasuk huruf apa? Yang memantul. Contohnya di dalam Al-Qur'an ada kata misalkan ya yu'minu, misalkan yu'minu. Ya sudah, tahan suaranya karena dia memiliki sifat yang apa? Yang kuat dan suara tertahan, nafas tertahan. Ya, setelah itu pindah ke huruf berikutnya. Yu'minu, yu'minu, yu'minu. Tidak boleh dipantulkan dengan membaca misalkan yu'minu, yu'minu. Atau di kata lain ada kata ta'lamun. Ta dengan hamzah sukun. Ta'lamun, ta'lamun. Itu yang betul. Ta'lamun, ta'lamun. Jangan dipantulkan hamzahnya, dibaca ta'lamun, ta'lamun. Nah, ini salah. Ini bacaan yang salah. Jadi cara mengeluarkan hamzah, dia huruf yang kuat, tipis karena terputus suara dan apa? Dan nafas terputus, tidak berjalan. Kemudian dia tidak mengeluarkan suara pantulan. Ya. Maka misalkan kalau kita praktekkan di surat Al-Fatihah,
Di situ ada hamzah al, harus kuat a dan tipis. Alhamdu, alhamdu. Jangan dibaca dengan apa? Lemah. Alhamdu, alhamdu. Ini salah. Ya. Baik. Yang kedua yang masih keluar di pangkal tenggorokan yaitu apa? Huruf apa? Di sini huruf ha. Ha. Ha ini di mana? Di pangkal tenggorokan. Cara mengeluarkannya seperti apa? Beda dengan hamzah. Sama-sama makhrajnya di satu tempat, tempat keluarnya satu, tetapi cara karakter di dalam mengeluarkan huruf ini berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah tadi kuat, ya. Kalau ha ini dia apa? Lemah. Keluarnya dengan apa? Dengan berjalannya nafas dan dengan berjalannya suara keluar. Makanya salah kalau kita membaca ha itu seolah-olah apa? Oh, berat sekali, itu salah. Karena dia keluar dari sini pangkal tenggorokan. Bagaimana cara ngucapinnya? Ya. Ha ini. Ha, hi, hu, bah, bah. Ya. Jangan dibaca dengan kuat. Wah, sampai ada yang mengeluarkan dari dada, misalkan ha, hi, itu salah. Bah, bah, itu salah. Sudah dia dikeluarkan dengan cara yang kuat dan kemudian ditebalkan, mengeluarkan suara tebal, itu salah. Karena ha termasuk huruf yang memiliki suara tipis. Bahkan ya kalau kita belajar ilmu tajwid, ha ini di antara huruf yang lemah, bukan huruf yang kuat. Jadi kalau kita contoh misalkan di dalam surat Al-Fatihah ya, ihdina, ini ya, ihdina, ihdina. Jangan dibaca ihdina. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bukan ih. Baik. Ini adalah huruf apa? Huruf ha. Kemudian catatan yang terakhir di huruf ha ini sebelum kita pindah, yaitu ketika huruf ha itu sukun dan didahului oleh harakat dhammah, maka bibir tidak boleh ya berada di depan ketika mengucapkan ha sukun itu, tetapi harus dikembalikan kemana? Ke posisi awal, yaitu di belakang. Contoh kata muhtadin. Bagaimana bacanya yang benar? Kembalikan bibir ke belakang. Muhtadin, muhtadin, muhtadun. Jangan dibaca muhtadin, salah. Muhtadun, salah. Ya, dan ini sebenarnya catatan ini bukan khusus di huruf ha. Berlaku ke semua huruf. Yaitu pokoknya huruf itu apa? Huruf sukun didahului oleh huruf yang berharakat dhammah saja, ya, maka ketika kita mengucapkan dhammah sampai di huruf yang sukun, bibir kembalikan ke belakang. Jangan muhtadun, salah. Muhtadun. Ya, insyaallah difaham sampai sini, insyaallah. Baik, ini makhraj al-halq bagian yang pertama, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kita berpindah ke bagian yang kedua dari makhraj al-halq tenggorokan, yaitu wasatul halqi. Wasatul halqi, sinnya fathah ya, wasa bukan wastu ya. Secara bahasa Arab yang benar wasatul halqi, yaitu bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan, tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya ain dan ha. Ain dan apa? Ha. A, ha, itu tempat keluarnya di mana? Di bagian tengah tenggorokan. Baik, bagaimana cara mengucapkan keduanya? Untuk ain
ya untuk ain jangan dibaca terlalu kuat, karena ain memiliki sifat cara baca yang suaranya itu berjalan tetapi tidak terlalu banyak, tapi dia memiliki suara yang berjalan sehingga tidak boleh diputus suaranya ketika mengucapkan ain, khususnya ketika ain itu sukun. Ya, contohnya seperti apa? Ya, misalkan ya'lamun, kita mau baca ya'lamun, ya'lamun. Jangan diputus, ya'lamun, ya'lamun. Keluar seolah-olah kuat sekali. Itu tidak boleh, ya, salah dalam pengucapan apa? Pengucapan ain. Kemudian ain juga jangan dibaca terlalu lemah. Memang dia suara berjalan, tetapi jangan juga terlalu lemah dibacanya. Seperti apa? Contoh misalkan Rabbil Alamin di Al-Fatihah, ya, atau Iyyaka na'budu, ya, supaya kita lebih jelas kita praktekkan di ain sukun. Bagaimana? Iyyaka na'budu, 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 ya, berjalan sedemikian rupa tetapi tidak terlalu banyak, tapi jangan dipotong dan jangan juga terlalu lemah. Bagaimana? Iyyaka na'budu, ini salah karena dia memotong, ya, suara ain sehingga yang muncul bukan ain tetapi apa? Hamzah, karena tempatnya hamzah itu tempat apa? Pita suara. Kalau pita suara tertutup habis, maka yang keluar hamzah. Jadi ain kasih celah untuk suara keluar, tapi tidak juga terlalu lemah. Iyyaka na'budu, na'budu, mana ainnya? Na'budu, ini tidak ada ain terdengar jelas. Ini juga salah, ya. Jadi ain harus terdengar jelas, cara bacanya dia tipis, ya, dia berjalan suaranya, ya, tidak terputus, tidak juga terlalu lemah. Baik. Kemudian yang terakhir di ain tidak mengeluarkan suara pantulan. Sama tadi dengan hamzah. Jangan kita baca iyyaka na'budu, na'budu. Salah. Khususnya ini kalau setelah ain itu biasanya huruf lam dan mim itu, ya, sebagian mungkin kita ada yang mendengar orang membaca ain dipantulkan. Seperti apa? Ya'malun, 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 ta'malun, itu salah. Atau ta'lamun misalkan, ta'lamun, ta'lamun, salah. Yang betul bagaimana? Ta'lamun, ta'lamun, ya'malun. Itu yang betul. Ya, tidak boleh ada suara memantul. Baik. Kita agak singkat, tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan difaham, ya. Sampai sini faham. Kemudian huruf yang kedua yang sama keluar dengan ain, yaitu di bagian tengah tenggorokan, huruf ha. Ini harus bersih. Ha. Ha, ya, bagian tengah, ya. Kalau keluar seperti ini maka itu benar. Ha, hi, hu, bah, maka ini benar dari bagian tengah, ya. Kalau tidak percaya kita letakkan jari kita dan rasakan, pasti akan ada getaran di sini, ya, akan ada getaran di bagian tengah, ya, tenggorokan. Baik. Bagaimana cara mengeluarkan ha yang benar? Yang pertama sama dengan ain tadi, tidak boleh memantul, ya. Dia dikeluarkan dengan tipis, ha, dan mudah, tidak susah ditebalkan ho misalkan, atau susah sekali, tidak. Dia gampang dikeluarkan dengan gampang dan tidak memantul. Contoh misalkan muhsinin, jangan dibaca muhsinin, muhsinin, ada salah, ya. Berjalan, suara berjalan, nafas berjalan. Muhsinin, muhsinin, ya. Lama'al muhsinin. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ada catatan yang sama dengan ha tadi, yaitu apa? Karena sebelum ha
itu huruf dhamma, maka ketika sampai di ha, bibir sudah harus kembali kemana? Ke belakang. Jangan tetap di depan. Salah. Muhsinin. Muhsinin. Salah. Yang betul bagaimana? Ya. Muhsinin. Dan begitu, itu adalah cara yang benar dalam mengucapkan apa? Ha. Dan ini banyak juga catatan berikutnya, ha dibaca seperti ha. Ini banyak kalau kita di Indonesia, banyak akan kita temukan. Dan mungkin santri-santri juga penghafal Quran ada yang salah. Perhatikan ini, perhatikan dan dengar baik-baik. Ketika engkau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan fasih dengan cara yang benar, maka pertahankan. Jangan diabaikan, jangan melupakan nikmat itu sehingga kita menggampangkan kemudian. Ha ya ha, ha ya ha, beda. Ya, Bismillahirrahmani. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, salah. Kemudian ada juga yang membaca ha itu seperti kha, dikeluarkan dari atasnya, ya, dari ujung tenggorokan. Ini ada, kami juga menemukan itu. Jadi bukan ha tapi kha. Kha, khi, khu. Nah, ini yang keluar apa? Kha. Itu bukan ha. Ya, ada yang baca ar-rahmani. Rahmani. Ini apa ini? Ini bukan ha. Salah menempatkan. Jangan kemudian bilang, oh saya minta maaf, saya tidak bisa, kayaknya saya sudah dilahirkan seperti ini. Wah, bukan, tidak seperti itu, harus belajar. Itu salah menempatkan saja. Itu salah apa? Mengeluarkan huruf, harusnya dikeluarkan dari tengah tenggorokan, ya kelewat sampai ke ujung tenggorokan, sehingga yang keluar bukan ha tetapi apa? Kha. Itu tempatnya apa? Kha. Kha, khi, khu. Itu di mana? Adnal halqi, di bagian ujung tenggorokan. Tempat keluarnya dua huruf, yaitu ghain dan kha. Apa? Ghain dan kha. Bagaimana? Gha, gha, ghi, ghi, ghu, bagh, bagh. Ini ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ya, kha, khi, khu, bakh, bakh. Ini kha, ya, dan apa? Dan ghain. Dua-duanya sama-sama huruf tebal. Jadi keluarnya memang apa? Tebal, seolah-olah suara itu memenuhi di mana? Di mulut. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit catatan sedikit lagi sebelum kita berakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ghain, ada yang membaca ghain itu dengan cara yang salah. Yaitu dibaca bagaimana? Dibaca seolah-olah seperti qaf. Ya, bahkan kadang memunculkan suara pantulan. Bukan ghairi tetapi ghairil maqdubi. Waduh, ini keluarnya apa? Keluarnya jadi qaf. Ghairil maqdubi. Salah. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa kok bisa ya salahnya itu ke qaf? Setelah kita perhatikan, kalau kita pelajari makharijil huruf, ternyata tempat keluarnya ghain dengan qaf berdekatan sekali. Iya, di atasnya ghain nanti kalau kita sudah bahas di lidah, ya, di makhraj lidah, di atasnya pas ghain itu adalah makhrajnya qaf. Jadi keplesetnya gak jauh, ya, salahnya tidak jauh, di atasnya langsung. Gha, ya, jadi kepleset kemana? Ke qa, ghairi, ya, maqdubi, ya, sudah jadi qaf dipantulkan lagi, ini salah. Dan kalau di Indonesia biasanya ada, ya, karena kita banyak dengar dari para santri juga, bukan berarti kita menyalahkan ya semua orang, tidak, ya, kita berdasarkan yang kita dengar dari para santri kita, ada yang membaca ghain itu dengan suara G. Huruf kita di Indonesia kan ada G, itu salah. Ghairi, ghairil magdubi, ghairil magdubi, hadza salah. Yang betul seperti apa?
yang betul, perhatikan baik-baik. Gha, tebal, suara berjalan dan enak ya keluarnya. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Inilah cara membaca ghain yang benar. Kemudian kha juga sama tadi, tebal dan dikeluarkan dengan suara berjalan dan mudah, tidak boleh memaksakan diri. Kita tutup ya pertemuan kita pada program belajar Quran dari nol ini, bahwa saya ulangi lagi, belajar Al-Quran tidak sulit, belajar Al-Quran tidak susah. Itu harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Dan kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Karena kita Muslim. Al-Quran itu adalah kitab suci dari umat Islam.